Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang Yesus yang sudah bangkit, yang membuat hidup kita menang mengatasi segala masalah dalam hidup ini. Di hari Minggu pagi yang ceria, Yesus bangkit kalahkan maut. Dosa dan kegelapan sudah tanggung semua. Yesus sudah bangkit dan menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Para wanita datang ke kubur itu, tak temukan Yesus yang mati. Dia hidup, Dia bangkit dan menang selamanya. Haleluya, Dia sudah menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa dengan kami kembali dalam program Berita Pengharapan. Saya Pendeta Samuel Jalil datang menjumpai saudara sekalian untuk menolong kita semua. Dalam keadaan seperti ini, saya sebagai hamba Tuhan mau menolong saudara, mengangkat hati saudara untuk percaya, untuk berharap kembali kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengabaikan saudara sekalian. Ia memperhatikan saudara dan Ia ingin menolong saudara sekalian untuk berharap kepadanya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan. Mohon anugerah-Mu supaya Engkau melawat semua saudara kami yang sedang menyaksikan program ini. Semua jemaat kami, semua pemirsa, Tuhan tolong jamah hati kami Tuhan, supaya apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari malam hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dari Perjanjian Lama, sebuah ayat yang sangat disukai oleh semua orang, dari Amsal pasal 31, Amsal 31 ayat 25. Amsal 31 ayat 25, demikian kata firman Tuhan, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan, ia tertawa tentang hari depan. Amin. Ini seorang ibu, kata firman Tuhan kalau kita baca dari ayat sebelumnya, ia bisa tertawa menghadapi hari depan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kapan dia bisa tertawa? Ketika memasuki musim dingin. Di negara 4 musim itu ada musim semi, ada musim panas, ada musim gugur, dan ada musim dingin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tidak siap pada masa lalu misalnya mencari kayu bakar untuk tempat perapian, kita bisa mati kedinginan di musim dingin. Kata kunci di sini, kata firman Tuhan adalah persiapan. Ibu ini begitu rajin dia mempersiapkan
baju hangat untuk seluruh keluarganya, menyiapkan kayu bakar, Bapak Ibu sekalian. Tapi saya kira saudara-saudara sudah sering melihat dalam di YouTube misalnya atau di Facebook misalnya, sudah bisa melihat bagaimana rajinnya orang-orang di 4 musim. Maaf, saya tidak mengatakan kita di 2 musim ini malas, tidak sama sekali. Karena kita juga terbawa oleh situasi musim yang kita lewati. Tetapi bagi mereka itu misalnya perempuan, anak gadis itu membelah kayu, menyiapkan kayu untuk musim dingin, untuk dibakar di perapian supaya ada kehangatan dalam rumah itu sudah hal yang biasa. Dan ibu ini salah satu. Ia menyiapkan segala sesuatu. Mengapa? Kemungkinan anak dan suaminya itu bekerja di tempat yang lain. Mungkin di ladang atau di mana. Menyiapkan hal-hal lain. Tapi ibu ini khususnya memperhatikan kehangatan tubuh atau dalam rumah. Pada hari ini saya mengajak kita, malam ini saya mengajak kita semua saudara sekalian. Pengharapan itu tidak lepas daripada persiapan-persiapan kita. Sekarang baru sudah merasa. Bagi saudara yang malas ke gereja dulu, bagi saudara yang ogah-ogahan baca Alkitab atau seperti apa, yang bahkan sudah menjadi friend saya, teman saya di Facebook, itu kemudian ya nyaris tidak pernah baca. Sekarang saudara sekalian, maaf, renungan saya ini diserbu oleh para pemirsa. Sekarang baru merasa perlu ketika kita sudah tidak bisa bertemu lagi ya, bertatap muka. Saya mengajak saudara sekalian, saya tidak menyindir saudara sekalian. Saya ini hamba Tuhan yang tua. Tapi saya mengajak kita, mulai sekarang buatlah persiapan yang baik untuk masa depan kita. Mulailah rajin membaca Alkitab. Bagi saudara yang tinggal di kota besar, saudara sekalian, ada begitu banyak renungan harian dalam bermacam-macam versi yang berubah setiap hari, yang saudara baca secara otomatis. Jangan sampai saudara tidak lagi memperhatikannya. Buat persiapan untuk rohani saudara. Saya merasa bahwa persiapan rohani kita itulah yang membuat kita bisa teguh, bisa berharap kepada Tuhan dalam situasi buruk sekarang. Katakanlah untuk kita semua sekarang seperti musim dingin. Kita berkurung di rumah, tidak bisa keluar. Kita mengalami kesulitan dalam mencari nafkah hidup. Dan saya mengajak saudara-saudara yang hari ini, mari kita belajar untuk mempersiapkan diri. Kesempatan sekarang berkurung di rumah, jangan hanya gunakan untuk nonton sinetron atau nonton siaran yang lain, tapi mari duduk, diam, berlutut di hadapan. Saya rasa itu jauh lebih baik. Bukan saya mengatakan sudah tidak boleh nonton. Sudah bosan juga sudah di rumah kalau tidak ada tontonan. Tetapi maksudnya ialah persiapan rohani itu 1000 kali lebih penting daripada semua yang lain. Karena apa yang sudah mau siapkan dengan tontonan yang lain? Bahkan sekarang ada dokter, teman kami mengatakan, Pak, supaya Bapak tidak stres, tolong jangan terlalu banyak nonton berita. Nontonlah secukupnya. Karena dengar di sana orang mati, di sana orang OTG segala macam, orang tanpa gejala mendadak mati di tengah jalan, sedang berjalan. Ya, saya orang tua bisa stres juga. Apalagi sudah tahu saya dengan ibu umurnya 63 tahun. Saya 66 tahun. Kami termasuk yang rentan. Apalagi saya, bermacam-macam kelemahan tubuh saya. Oh saudara-saudara sekalian, tetapi dengan persiapan kepada Tuhan, bersama dengan Tuhan, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, rajin bersekutu dalam keluarga kita. Oh haleluya, kita pasti punya persiapan-persiapan, cadangan-cadangan rohani dalam hidup kita. Mari menyimpan lebih banyak lagi persediaan rohani, supaya saudara bisa tertawa, tersenyum menghadapi hari depan. Orang yang bisa tersenyum menghadapi hari depan adalah orang yang
punya pengharapan kuat kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti mengganti musim dingin ini menjadi musim semi. Sudah tahu, ya, ada 4 musim. Musim semi adalah musim bunga. Ya, musim yang berbunga-bunga, daun menjadi hijau kembali. Luar biasa. Dan saya percaya sebentar lagi ketika masalah virus ini sudah selesai, kita akan memasuki musim semi, musim bunga. Mari wajah kita pun berbunga-bunga dan kita percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan apa yang terbaik di depan sana. Tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak kami sudah mendengarkan firman-Mu yang luar biasa ini. Tanamkan di hati kami untuk kami mulai sekarang terus menerus menyiapkan diri, membaca firman-Mu, berdoa, rajin bersekutu dalam rumah tangga kami masing-masing. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan bawa sebentar lagi musim semi, musim yang berbunga bagi hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.